Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya sahabat? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tetap dengan sukacita karena ada begitu besar kasih Allah yang tercurah pada kita di sepanjang hari ini. Senang sekali, saya Francisca Audrey, boleh hadir untuk menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Pada hari ini, Gereja Semesta merayakan Santo Pius dari Pietrelcina atau yang akrab kita kenal sebagai Padre Pio, seorang imam. Salah satu perkataan yang diungkapkan oleh beliau adalah kehidupan Kristiani bukanlah apa-apa selain perjuangan abadi melawan diri sendiri. Tidak ada perkembangan jiwa menuju keindahan kesempurnaan kecuali dengan harga penderitaan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini yang akan memberikan renungan untuk sahabat adalah Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmojo SY, atau yang akrab disapa dengan Romo Mardi. Mari kita sapa Romo Mardi terlebih dahulu. Romo Mardi, apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Semuanya baik dalam berkat Tuhan. Mudah-mudahan bagi Anda juga. Terima kasih Romo Mardi sudah menyempatkan diri untuk hadir, menyapa dan memberi inspirasi sahabat dalam edisi hari ini di tengah kesibukan Romo ya. Mudah-mudahan bagi para pemirsa dan mereka yang mendengarkan juga senantiasa dalam naungan berkah Allah. Terima kasih Romo. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai edisi hari ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Mardi. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memperkenankan kami untuk merasakan kasih-Mu yang terbatas. Kami berterima kasih bahwa dalam kasih itu Engkau menganugerahkan Padre Pio kepada kami. Sebagaimana Engkau juga menganugerahkan sekian banyak utusan-utusan-Mu, terutama utusan utama ialah Tuhan Yesus Kristus. Kami mempercayakan percakapan kami agar supaya semakin mendekatkan kami kepadamu, bersatu dengan Sang Putra, karena karunia Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, antifon pembuka untuk hari ini, semoga imammu berpakaian kesucian dan umatmu bersorak kegirangan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu, dan di hadapan Yesus Kristus, yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu, akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian, dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah
hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya! Haleluya! Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Haleluya! Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita dengarkan Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, banyak orang yang menyimpan sabda Allah datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu, Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat,
Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Itulah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita akan mendengarkan inspirasi-inspirasi rohani yang akan disampaikan oleh Romo Mardi sehubungan dengan bacaan hari ini. Romo Mardi, di bacaan pertama tadi ya Romo, dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius, di sini Rasul Paulus memperingatkan kepada Timotius untuk mentaati ajaran Yesus dengan tanpa cacat dan tanpa celah, begitu ya Romo ya. Nah, inspirasi rohani apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini Romo? Sebenarnya para sahabat Kristus yang terkasih, banyak hal bisa kita renungkan hari ini. Saya mau mulai dengan hal yang sebelum kita membaca surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius tadi diberi catatan bahwa hari ini kita mendengarkan ajakan gereja untuk memperingati Padre Pio. Sebenarnya Padre Pio adalah seorang yang biasa. Kalau dilihat dari sudut bahwa dia kelahiran di dunia ini seperti banyak orang yang lain. Dan kalau Anda pernah mendengar tentang Italia, Padre Pio dilahirkan di Italia. Nah, saya punya cerita mengenai Italia, tempat Padre Pio dilahirkan dan dibesarkan. Adakah di antara Anda yang pernah ke Jakarta? Pasti ada. Dan Anda tahu bagaimana di Jakarta kalau orang mau menyeberang jalan susah. Karena ramai bukan main. Iya, betul Romo. Dan mobil nggak mau berhenti ya Romo. Dan susah, mobil nggak ya, mau berhenti. ngalah. Jangankan mobil. Bemo saja nggak mau berhenti. Ya, betul. Motor? Lebih-lebih. Lebih-lebih lagi. Iya. Entah motor hijau, entah motor biru. Wah, susah. Sulit kan di Jakarta?
mau nyebrang jalan, jangan khawatir. Di Italia lebih sulit. Jangan mengira Italia lebih bagus daripada Indonesia. Kalau saya sih anggap sama sekali tidak lebih bagus. Kenapa? Banyak orang yang dari daerah-daerah di utara, Jerman, Belanda, Perancis, Spanyol, kalau pergi ke Italia, mengatakan, hati-hati pergi ke Italia. Ada dua hal yang berbahaya di Italia, yaitu kalau lampu hijau, berhenti. Kalau lampu merah, jalan. Repot di Italia. Ya, Kalau terbalik, memperhatikan peraturan lalu lintas. Susah. Ada lagi. Kalau mau cari suatu negara, lebih dari negara kita, orang akan mendapat pengalaman dicopet ke Italia. Repot. Banyak sekali ya, Banyak, apalagi sekarang ya Romo, pasti lebih banyak lagi ya keadaan di mana keadaan ekonomi Eropa yang kurang bagus ya, Iya, betul. Tambah banyak ya. Iya, dengan kata lain, negaranya Padre Pio sama sekali bukan negara yang hebat dari sudut yang sederhana saja, yaitu perihal nyebrang jalan. Belum mengenai hal-hal yang lain. Saya nggak mau cerita soal lain. Yang mau saya katakan adalah Padre Pio menjadi suci di suatu daerah yang sungguh sulit kalau mau jadi suci. Betul. Mau jadi orang baik. Mau jadi orang tertib. Tantangannya sangat banyak ya. Tantangannya sangat banyak. Loh, tapi kok ada banyak juga orang yang disebut suci dari sana? Nah, inilah cerita mengenai surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Memang di Italia dan di seluruh dunia ada banyak orang yang menerima berbagai macam karunia dari Allah. Tadi ceritanya adalah bahwa Tuhan itu seperti, dengarkan sekarang, dengarkan baik-baik. Seperti Tuhan membagikan benih-benih. Ada yang jatuh di tempat bagus, ada yang jatuh di tempat tidak bagus. Ada tadi dikatakan orang yang mendapat karunia Tuhan, tetapi sebenarnya ada problem. Dikatakan dalam surat pertama Timotius, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu, memang diberikan kesaksian yang benar oleh Tuhan Yesus, tapi kita tahu bagaimana Pontius Pilatus mengambil sikap. Enggak keruan juga. Tidak Anda berani, masih ingat? Ya. Tidak berani mengambil sikap yang tegas ya. Padahal nyonya Pontius Pilatus sudah mengatakan, hati-hati dengan orang ini. Jadi si nyonya sudah memberitahu supaya hati-hati. Tapi ternyata enggak jalan juga. Oleh sebab itu, kalau Padre Pio di Italia akhirnya berjalan dengan baik, menerima sabda Tuhan dan menyimpannya dalam hati dan melaksanakannya dengan baik, ini adalah pribadi yang sungguh pantas menjadi teladan kita. Bagi dialah hormat bagi kita, dari kita, bersama kita.
Anda paham dengan demikian? Allah memang senantiasa bermaksud baik. Allah senantiasa memberi hal-hal yang bagus. Namun, tanah yang kita sediakan kadang-kadang kurang baik. Dalam hal ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi teladan yang bagus oleh Padre Pio. Oleh sebab itu, kalau diceritakan bahwa Padre Pio itu mendapat karunia beraneka, jangan lupa, karunia itu dari Tuhan. Namun, kita juga harus menyambut karunia yang dari Tuhan itu. Kalau demikian, lalu karunia yang dari Tuhan dapat menghasilkan buah yang bagus seperti Padre Pio. Oleh sebab itu diceritakan bagaimana Tuhan juga menganugerahkan berbagai karunia kepada Padre Pio, sehingga mendapat buah-buah yang sangat indah. Lalu pantaslah kita bersyukur juga bersama Padre Pio kepada Tuhan betapa Allah begitu baik kepada Padre Pio, dan kemudian kepada kita sebetulnya Tuhan juga membagikan sesuatu, bahkan banyak sekali hal yang baik. Marilah kita mohon agar supaya membuka hati kepada Roh yang menolong kita menyambut karunia-karunia Allah, agar supaya bersama Padre Pio kita boleh menerima rahmat Allah yang maha bagus. Sebagaimana Bunda Maria dipenuhi dengan rahmat Allah secara utuh dan penuh. Baik, terima kasih Romo Mardi. Sungguh luar biasa bacaan hari ini dan teladan yang diberikan oleh Padre Pio bagi kita semua ya. Dan diharapkan kita semua walaupun dimulai dari hal kecil bisa mengikuti teladan yang diberikan oleh Padre Pio gitu ya. Jadi kita tetap setia dan dalam menerima dan menyimpan firman yang diberikan oleh Tuhan itu ya. Saya ingin mengajak pendek saja, kita hening sebentar. Allah yang Maha Kudus, sudilah mengaruniakan Roh-Mu, supaya hati kami terbuka pada belas kasih dan kasih sayang-Mu kepada kami, menyambut rahmat-Mu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan jeda sejenak ya Romo ya, untuk mengendapkan inspirasi-inspirasi yang disampaikan oleh Romo Mardi di sesi yang pertama. Kita akan kembali untuk mendengarkan inspirasi lanjut di sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih tetap setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin mengirimkan masukan ataupun mau sharing iman ataupun ada pertanyaan, silahkan mengirimkannya melalui email, kirimkan ke orkkaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkan melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan permenungan untuk edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Atmaja SY dan saya Francisca Audrey. Baik, Romo Mardi, permenungan lanjutan apa lagi nih yang bisa Romo sampaikan untuk bacaan hari ini, Romo?
tadi kita diajak untuk membayangkan bahwa Allah itu maha kaya, maha agung. Sehingga membagikan rahmat-Nya yang tak terbilang kepada kita semua. Sebagaimana kalau kita melihat orang menaburkan benih-benih agar supaya orang beriman kepada kita. Bayangkanlah apabila kita mendengar Allah menaburkan. Dan tadi dikatakan oleh Lukas bahwa menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, ada yang di antara batu-batu, ada yang di antara semak, dan ada yang di tempat dalam tanah yang baik. Anda pasti pernah melakukan. Anda pasti pernah menampi juga beras untuk menemukan apakah ada yang baik dan yang kurang baik. Kita lakukan semua. Coba ibu-ibu kalau pergi ke Tanah Abang atau ke Pasar Beringharjo di Jogja atau kemanapun juga pasti milihnya bukan main. Karena tempatnya beraneka ragam. Itu biasa itu. Ntar dulu. Jangan mengira bahwa seakan-akan itu keistimewaan yang tidak baik pada para ibu. Enggak. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh para ibu sebagaimana dilakukan oleh Tuhan, membagi rahmat dan karunia-Nya yang tanpa batas. Tadi sudah saya katakan ada orang yang seperti banyak orang yang sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa diberi segala macam karunia, toh mengikuti Adam, memilih mengambil buah-buahan yang kurang baik. Yang terlarang ya. Yang terlarang. Itu sama dengan saya. Maaf kalau saya beri contoh yang jelek pada saya. Begini, kakek nenek saya itu tinggal di suatu desa namanya Kaliduren. Kali itu sungai di mana ada banyak durian. Anda tahu kan? Durian? Enak kan buahnya? Iya. Betul. Dan Enak banyak sekali. orang suka ya? Iya, betul. Suka kan? Suka banget, Romo. Cilakanya sekarang saya tidak boleh makan durian. Maka nggak boleh ngambil itu. Demikian pula, andai kata ada orang yang sakit asam urat, nggak bisa begitu saja ngambil kacang Ya. untuk dimakan. Nggak bisa makan seenaknya ya. Nggak Romo, bisa ya. makan seenaknya. Ya. Jadi, contoh yang diberikan oleh Lukas bisa diperluas dan diperlebar. Artinya apa? Kalau kita menerima rahmat dari Tuhan, sangat tergantung bagaimana diet kita. Semaunya apa sembarangan? Iya. Coba, apakah kita mau menjadi tanah yang baik atau menjadi tanah yang sebenarnya, ntar hati-hati, banyak gula apa enggak? Hati-hati, banyak garam apa tidak? Dan seterusnya. Ini enak banget. Kenapa? Karena ini jerohan. Enak sekali. Iya. Tapi, ntar dulu. Nggak boleh.
dan seterusnya. Para sahabat yang terkasih, kalau kita menyambut karunia Allah, silahkan sambutlah dengan baik. Hati-hati saja Anda dalam posisi tertentu, dalam kondisi tertentu, merupakan tanah yang baik, ataukah sebenarnya berbatu-batu karena ada batu ginjal. Itu hati-hati. Atau mungkin ada tekanan darah yang kurang baik. Perhatikan, periksa tekanan darah dengan tensimeter atau oximeter. Atau mungkin tidak baik karena gula banyak sekali. Itu dari sudut saya. Tapi kadang-kadang kita ingin menyambut Tuhan, tapi juga pengen yang lain-lain juga. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu, lalu Yesus menjelaskan bahwa rahasia kerajaan surga itu diwartakan kepada orang dalam perumpamaan. Nah, perumpamaannya tumbuh berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Para sahabat yang terkasih, marilah kita membuka hati, membaca kitab suci. Sekarang bulan apa? Bulan September, bulan kitab suci nasional. Bulan September, bulan kitab suci. Dan dalam kitab suci diwartakan sabda Tuhan yang beraneka ragam. Ya. Dan cobalah Anda memperhatikan bagaimanakah Tuhan menyediakan berbagai macam hal, tapi ingat, dalam kitab suci dikatakan apa? Karena dalam kitab suci ada banyak ajaran yang, ambil contoh, bahwa ada orang yang seperti sementara tokoh dalam kitab suci diberitahu hati-hati agar supaya mengambil apa yang dikehendaki Tuhan. Karena itu, pilihlah sabda Alkitab sesuai dengan seluruh konteksnya dan dapatlah kita menangkap. Oh, Tuhan ingin bahwa kita tidak mau mengorbankan Ishak sebagaimana Abraham semula mengira diminta mengorbankan Ishak, tetapi kemudian dijelaskan bukan. Tetapi lihatlah di sana ada anak domba. Demikian pula dalam perjalanan waktu, Anda pernah mendengar bahwa kepada kita diberikan macam-macam hal. Dan lalu Tuhan Yesus dalam Matius memperlihatkan bagaimanakah kita memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Sedangkan yang lain bukannya punya pakaian atau tidak punya pakaian. Tapi ternyata bahwa orang yang lain membutuhkan penghiburan, kata-kata, dan bagaimanakah dia menyambut kematian saudari-saudaranya, sehingga belas kasih yang diberikan kepada sesamanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi hati orang. Kebutuhannya. Ya. Dengan kebutuhannya. Para sahabat yang terkasih, jalan yang kita lewati adalah jalan kita bersama. Anda masih ingat
beberapa waktu yang lalu, Sri Paus Fransiskus mengajak kita jalan bersama. Dalam bahasa lain disebut sinode, synhodos. Tetapi dalam jalan bersama itu, kadang-kadang kita ada di tengah jalan, ada yang di pinggir jalan. Perhatikan, Tuhan kira-kira menghendaki apa apabila kita jalan bersama. Ada kerikil dan kerakal, tentu saja. Tapi hati-hati. Kita juga bisa memperhatikan Tuhan itu menghendaki apa ya? Kenapa? Kalau kita melihat jalan yang dibuat di tanah-tanah di negeri kita, kadang-kadang kerikil dan kerakal itu berguna. Untuk apa? Untuk membangun jalan tol yang bagus. Betul. Jadi kerikil bisa berguna. Buat bangunan juga ya. Buat bangunan juga bisa. Bagus. Namun, kalau kerikil dan kerakal itu kita temukan di lantai rumah kita, maka itu adalah kerikil dan kerakal yang merugikan. Kalau demikian, situasi dan kondisi itu perlu kita perhatikan agar supaya sesuai dengan kehendak Allah. Para sahabat yang terkasih, Allah mengaruniakan segala-galanya dengan maksud baik. Namun, kadang-kadang di depan kita ada jalan yang memang kita lewati sebagai jalan bersama, tetapi situasi dan kondisi kaki kita barangkali tidak sama. Situasi dan kondisi teman perjalanan kita tidak sama. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dapat tahu sama tahu, saling memahami satu sama lain situasi dan kondisi masyarakat kita, sesama berjalan kita, sahabat-sahabat kita, supaya kita saling membantu untuk menemukan kehendak Allah yang paling baik di dalam jalan bersama sinode kita. Jangan lupa, bulan September adalah akhir dari perjalanan sinode yang Paus Fransiskus menghendaki kita lakukan bersama-sama, para uskup, para imam, para bruder, para suster, para awam, dan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang mempunyai cacat, dan sebagainya. Ringkasnya, marilah kita mengarahkan mata kepada Tuhan. Tuhan, kami Kau kehendaki melalui jalan yang mana, dan bagaimanakah kami dapat melangkahkan kaki, langkah demi langkah, bersama-sama menuju ke dalam keluarga Allah yang sudah Kau tawarkan bersama Tuhan Yesus Kristus karena berkat Roh Kudus. Baik, Romo Mardi, sungguh luar biasa bacaan pada hari ini ya Romo ya. Jadi kita diminta untuk saling peduli, untuk jalan bersama begitu. Benar. Ya dalam mencapai tujuan kita yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua begitu. Betul ya. Betul sekali. Ya. Baik, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk edisi hari ini. Kita akan tutup edisi hari ini dengan doa melalui doa penutup dan berkat dari Tuhan yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Monggo Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Aba
Bapa kami. Penuh kasih Engkau menciptakan kami. Engkau menyelenggarakan hidup kami. Bahkan Engkau menyediakan segala sesuatu agar kami, dimanapun Engkau menaburkan kasih sayang-Mu, senantiasa boleh kami sambut berkat daya roh yang Kau anugerahkan kepada kami. Berkatilah supaya kami dapat saling mendapat karunia-Mu, saling menolong, supaya membantu satu sama lain, apapun juga jalan yang kami lewati, sebab bersama-sama kami mau berjalan menuju kepada kerajaan Allah yang Kau anugerahkan kepada kami, dengan pengantaraan Tuhan Yesus Kristus, karena kurnia Roh Kudus. Berkatilah kami semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikianlah acara Oase Rohani Katolik untuk edisi pada hari ini. Romo Profesor Dr. B.S. Mardi Armodjo, SY, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, dan kita akan jumpa di edisi yang akan datang. Salam. Marilah membuka hati kepada Roh Ilahi. Amin. Amin.